Cari voucher game online yang pembayarannya gampang alias praktis lewat Undipin aja. Payment gateway terbesar dan terfavorit di Indonesia. Metode pembayarannya sangat banyak dan bahkan bisa dibeli di Indomaret manapun. Cek di www.undipin.co.id untuk info lebih lanjut. Ya halo, kembali lagi di gaptek.id dan kali ini kita kedatangan RX 580 lagi. RX 580 yang sekarang kalian lihat ini adalah keluaran dari Aorus. Buat yang masih asing sama nama Aorus, Aorus itu adalah seri flagship produk yang dibuat oleh Gigabyte. Seperti Asus yang punya ROG atau MSI yang punya Gaming X. Singkat aja karena gue udah sempat bikin review RX 580 juga kemarin. Jadi gue nggak akan jelasin lagi teknologi seperti apa yang dipakai RX 580 dengan GPU Polaris Refresh ini. Kalian bisa cek di video RX 580 ROG Strix kalau emang kalian mau tahu seperti apa teknologi dari Polaris Refresh. Oke, di sekarang ini kayaknya gue belum ngeliat Gigabyte ngeluarin VGA card tipe terbaru dengan seri seperti G1 Gaming atau G1 Extreme lagi. Gue mikir kayaknya Gigabyte ke depan emang mau menggunakan nama Aorus yang lebih kelihatan keren juga dan gak mirip-mirip dengan yang lain yang masih kasih label gaming di produknya. Tapi Aorus juga tentu gak lupa dengan RGB kekinian yang diletakkan di tengah kayak ngebentuk huruf X, logo Aorus dan pada tulisan fan stop yang ada di sebelahnya. Nah, gue kira tulisan fan stop yang ada di sini adalah tombol buat kita matiin fan atau hidupin fan VGA card ini. Tapi ternyata cuma LED indikator yang gunanya cuma buat ngelihat fan-nya lagi muter atau enggak. Soalnya dua buah fan WindForce khas Gigabyte yang dipakai di sini juga bertipe Smart Zero dB, di mana fan-nya akan muter pas GPU berada di suhu 51 derajat ke atas. Gigabyte juga kelihatannya cukup serius ngedesain RX 580-nya. Heatsink besar yang diberikan kelihatan solid dan mereka mengatakan bahwa semua heat pipes-nya mendirect langsung ke GPU, VRAM, dan MOSFET untuk VGA card ini. Uniknya lagi di bagian backplate VGA card ini kalian bakalan nemuin lapisan chopper. Gigabyte nganggap kalau bagian bawah board pada area GPU juga bisa mengalami panas karena adanya backplate. Dan mereka ngasih solusi dengan cara memberikan chopper base pada backplate-nya. Untuk output display, Aorus RX 580 XTR diberikan 3 kali display port, 1 HDMI, dan 1 DVI-D. RX 580 yang satu ini punya default clock speed yang cukup besar yaitu 1425 MHz. Salah satu RX 580 yang diberikan default clock speed lebih dari 1400 MHz. Bahkan ROG Strix pun cuma dikasih 1360 MHz untuk defaultnya. Dari speknya, semua yang berbeda cuma ada pada clock speed dan juga pada power konektornya. Untuk Aorus RX 580 ini kita perlu menggunakan 6+8 pin PCIe konektor dengan TDP yang sama yaitu 185 watt. Sama kayak biasanya, buat pengujian suhu gue selalu gabungin dengan overclocking maksimum di voltase yang wajar buat harian. Untuk RX 580 ini mentoknya buat harian kita pakai 1,2 volt. Herannya pas di overclock gue cuma dapetin clock speed mentok 1450 MHz. Dan di atas itu gue ngalamin micro artifact atau bahkan crash. Gue berasumsi kalau sampel yang ada di gue ini punya GPU binning yang nggak begitu bagus. Karena seharusnya gue yakin Aorus bisa lebih dari ini karena udah berani nambahin 6+8 pin PCIe konektor pada VGA card-nya. Suhu yang diberikan di sini terbilang cukup baik meskipun ROG Strix masih lebih adem. Mungkin karena seri ROG Strix punya heatsink yang lebih gede dan juga punya triple fan. Nah, buat tesnya gue masih menggunakan skenario yang sama seperti kemarin dengan spek yang sama juga yaitu Core i7 6700K 4,5 GHz, Asus Maximus 8 Ranger, Cooler Master V750, Cooler Master Air Maker 8, Gale Evo Potenza 8GB DDR4 3200 MHz, dan detail yang kalian bisa cek sendiri di sini atau cek pada kolom deskripsi. Dengan default clock speed yang udah tinggi, tentu Aorus RX 580 ini lumayan nendang tanpa ngelakuin overclock sama sekali. Dan karena peningkatannya pun di sini cuma naik 25 MHz dari default, scaling performance-nya jadi nggak sejauh ROG Strix saat di overclock. Di game pun sebenarnya semua begitu. Jadi kayaknya kalian cukup lihat sendiri hasilnya kayak gimana dan kalian bisa tentuin mana yang cocok buat kalian.
Nah, untuk harganya, Aorus dan ROG Strix sebenarnya punya MSRP yang sama, yaitu 279 US dollar. Untuk Aorus ini udah tersedia di pasaran dengan harga 4,35 juta di Indonesia, dan harusnya ROG Strix punya price point yang sama. Tapi sebagian yang udah jual duluan masih ngejual tinggi di harga 5 juta ke atas untuk seri ROG Strix. Kalau lo pengen buru-buru punya RX 580 yang agak kenceng, ambil Aorus nggak masalah. Tapi kalau lo mau ambil ROG Strix, mending sabar dikit deh. Karena yang jual 5 juta ke atas itu gua rasa penjual-penjual yang agak milking menurut gua. Toh di tempat kerja gua dulu pun harganya masih NA atau masih belum ada harganya. Intinya sih Aorus ini udah cukup sesuai dengan level mainstream flagship. Semuanya udah cukup legit termasuk performanya. Yang kurang di sini adalah cuma headroom overclock hariannya yang bener-bener tipis meskipun udah dikasih 6+8 pin. Tapi sisanya it's okay karena default clocknya pun udah terbilang tinggi menurut gua. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue, itu ada di description. Gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.